Bapak yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah akuntansi pemerintahan, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis kritis transaksi unik pembayaran PDBP 2 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Yogyakarta. Next. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari saya, Nicholas, yang akan menjelaskan bagian operasional, kemudian akan ada Nadila yang menjelaskan kebijakan akuntansi, lalu ada Rizky dan Prima yang akan menjelaskan analisis kritis, operasional, dan akuntansi. Next. Baik, selama kurang lebih 15 menit ke depan, presentasi kami akan dimulai dengan pendahuluan dan analisis operasional, lalu akan diakhiri dengan analisis kritis operasional dan akuntansi serta rekomendasinya. Next. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Next. Baik, untuk memulai, izinkan saya menjelaskan secara singkat sejarah dari BPKAD Jogja. Sejarah BPKAD Jogja itu ada dua peristiwa penting, yaitu tahun 2009 dan 2017. 2009 itu ditandai dengan restrukturisasi besar-besaran pada pemerintah daerah yang menghasilkan dua instansi. Kemudian di tahun 2017 terjadi pemecahan dan penggabungan. Pemecahan terjadi di Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah atau DPGAD. Ini pecah menjadi 3 bagian, lalu 2 bagian yang berkaitan dengan gedung dan bangunan digabung menjadi DPUPKP. Nah, setelah ini DPUPKP akan digabungkan juga dengan bidang aset, lalu akan menjadi BPKAD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang kita kenal saat ini. Nah, tugas dan fungsi BPKAD sendiri cukup unik karena mereka memegang peran sebagai SKPD dan BPKD. Sebagai SKPD, BPKAD bertugas untuk mengelola anggaran daerah, termasuk perencanaan kebijakan teknis, aset, dan pendapatan daerah. Sebagai BPKD, BPKAD bertindak sebagai bendahara umum daerah untuk mengelola keuangan daerah melalui pelaksanaan, pelaporan, dan konsolidasi laporan keuangan SKPD. Next. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ini maksud dengan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, antara lain perkebunan, perhutanan, dan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sebelah kanan merupakan proses bisnis PBB P2 yang kami peroleh dari proses wawancara. Nah, siklusnya sendiri dimulai pada tanggal 2 Januari dengan penerbitan SPPT. Ya betul, BPKD Jogja tidak menggunakan SKPD sebagai dokumen untuk menyatakan bahwa piutang sudah mulai diakui. Lalu, SPPT diberi tanda tangan elektronik oleh Badan Siber dan Sandi Nasional, lalu cetak. Setelah itu, SPPT akan diverifikasi secara internal oleh Subdit Penetapan BPKD dan secara eksternal oleh Kelurahan. Setelah terverifikasi, Wali Kota akan menyerahkan SPPT secara simbolis. Nah, peristiwa ini akan dicatat dalam BAST atau Berita Acara Serah Terima. Kemudian SPPT mau dibagikan pada bulan Februari secara bertahap dan sudah diterima secara penuh oleh wajib pajak, ditargetkan selamat-lambatnya pada bulan Maret. Bagi wajib pajak yang ingin mengajukan banding, BPKAD menyediakan waktu pada bulan Maret hingga bulan Juni. Nah, batas akhir pembayaran PBB itu sendiri adalah 30 September. Jadi pembayaran setelah tanggal tersebut dikenakan bunga sebesar 1% per bulan. Nah, menjelang akhir tahun, BPKAD akan berupaya untuk menagih PBB dari wajib pajak yang belum membayar, terutama melakukan penagihan door-to-door kepada wajib pajak dengan angka utang yang tinggi. Lalu, bukti transaksi STS dibuat per tanggal secara akumulasi di tanggal tersebut, kemudian bukti transaksinya dicatat di buku jurnal secara batch per bulan. Nah, setelah ini kami akan menjelaskan aturan apa sih yang melandasi PBB P2 ini, kemudian status quo seperti apa, lalu juga analisis yang mendalam serta rekomendasinya. Oleh karena itu, saya serahkan slide selanjutnya kepada pemaparan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis akuntansi PBPP2 BPKAD Kota Yogyakarta. Next. Landasan hukum yang digunakan oleh BPKAD Kota Yogyakarta ada 4, yaitu Perwali Yogyakarta nomor 122 tahun 2021, Permendagri nomor 77 tahun 2020, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019, dan juga Perwali Yogyakarta nomor 136 tahun 2021. Next. Selanjutnya, kebijakan dan sistem akuntansi BPKAD Kota Yogyakarta. Dalam pencatatan keuangannya, BPKAD menggunakan basis akrual sebagaimana diwajibkan dalam SAP yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2022. Kebijakan dan sistem akuntansi BPKAD Kota Yogyakarta diatur dalam Perwali Yogyakarta nomor 122 tahun 2021 pada pasal 4 dan 5. Secara khusus, transaksi terkait penerimaan pendapatan secara non-tunai dengan penagihan terlebih dahulu diatur dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020. Kemudian, dalam lampiran Permendagri tersebut dijelaskan bahwa dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu,
Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu wajib memindahbukukan penerimaan pendapatan yang dimaksud tersebut ke rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1 hari. Kemudian juga dijelaskan bahwa laporan terkait dengan posisi kas harian dan rekonsiliasi bank atas posisi kas harian harus dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari kerja pertama setiap minggunya kepada kepala daerah atau dapat diserahkan sesuai kebutuhan. Next. Pada lampiran 3 Perwali Jakarta nomor 122 tahun 2021, pada bab 6 dijelaskan bahwa piutang diakui saat timbul klaim atau hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Pada lampiran yang sama, pada huruf C, dijelaskan bahwa piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Next. Kemudian, sistem akuntansi yang digunakan oleh BPKAD Kota Yogyakarta adalah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia atau SIPDRI. SIPD ini telah diubah dan di-upgrade pada tahun 2023. Next. Kemudian untuk bagian akun standar BPKAD Kota Yogyakarta diatur dalam Perwali Yogyakarta nomor 122 tahun 2021 tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah pada lampiran 5. Bahkan akun standar untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 menggunakan kode akun 4101150101 dengan uraian akun PBBP2. Sedangkan bagian akun standar untuk piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan menggunakan kode akun 1103150101 dengan uraian akun piutang PBBP2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemapar selanjutnya. Baik, saya lanjutkan para dosen pengampu akuntansi pemerintahan. Nah, setelah memasuki dari analisis operasional dan analisis akuntansi yang telah mulai dari kebijakan hingga sistem. Nah, dalam hal ini saya ingin memperdalam lagi analisis akuntansi secara detail untuk transaksi pajak bumi dan bangunan untuk P2. Nah, secara prosedur akuntansi terdapat 3 poin dalam hal ini, yaitu mulai dari timbulnya hak menagih pendapatan, penerimaan kas, hingga penyetoran kas ke daerah dengan pengakuan, pengukuran, dan penjurnalannya. Nah, untuk timbulnya hak menagih pendapatan dalam hal ini terdapat menariknya, yaitu BPKD tidak menggunakan SKPD seperti yang dibicarakan pada pembicara pertama, dan yang kedua tidak mengakui hak pendapatan ketika penerbitan SPPT. Nah, selanjutnya dalam hal penerimaan kas yaitu dilakukan menggunakan 2 metode secara umumnya, yaitu dengan Bank BPD DIY dan bank rekanan seperti BNI, Mandiri, dan BRI dengan beberapa fasilitas tambahan yaitu e-wallet. Dan yang ketiga yaitu penyetoran kas ke daerah, yaitu terdapat beberapa anomali yang akan saya jelaskan dan teman saya jelaskan di analisis kritis. Nah, dalam hal ini maka ketika pengakuan dan pengukuran terdapat anomali ketika pengakuan terdapat anomali dalam hal ini pengukuran sudah sesuai dengan established kriteria yang saya jelaskan di analisis kritis nantinya. Dalam hal penjurnalan juga akan saya jelaskan dalam hal analisis kritis selanjutnya. Oke, baik, next. Baik, para dosen yang terhormat, kita memasuki bab yang menarik dalam hal ini, yaitu analisis kritis secara operasional dan secara akuntansi untuk transaksi PBBP2 di BPKD Kota Jogja. Next. Nah, dalam analisis kritis ini, kami melakukan metode segmentasi khusus dalam siklus-siklus transaksi yang bisa kami gabungkan. Nah, untuk siklus transaksi yang pertama, yaitu penggabungan dari 1, 2, dan 3. Nah, dalam siklus yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama kami tadi, terdapat 3 dokumen yang terdapat terdokumentasikan dalam hal ini, yaitu SPPT, SPOP, dan LSPOP. Nah, secara asersi manajemen, yaitu penerbitan SPPT pada 2 sampai 17 Januari yang mengacu pada SPOP dan lampirannya pada tahun sebelumnya dalam rentang waktu 15 hari, SPPT dicetak dan ditandatangani di BSSN. Selanjutnya dilakukan verifikasi internal. Nah, secara akuntansi, yaitu tidak mengakui piutang pendapatan ketika penerbitan SPPT PBB tersebut. Nah, namun apabila dibandingkan dengan established kriteria, yaitu secara operasional dengan aturan yang telah aturan sebagai berikut, yaitu terdapat aturan yang menyatakan bahwa proses penyusunan SPPT mengacu pada SPOP dan LSPOP yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan secara operasional. Namun secara akuntansi piutang, yaitu piutang pendapatan dalam ini
harus diakui dalam hal ini secara nilai nominal dalam tagihan, dalam surat tagihan salah satunya dengan SPP PPDW yang selanjutnya. Maka saya dapat simpulkan bahwa secara operasional sudah sesuai, dasar akuntansi belum sesuai. Nah, selanjutnya kami melakukan rekomendasi yaitu dengan penyesuaian pengakuan piutang yang timbul ketika hak menagih ditandai dengan penerbitan SPPT di awal tahun. Nah, BPKAD DIY telah merespon baik rekomendasi yang kita berikan dan telah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK akhir tahun 2023. Nah, dalam tahun berjalan sudah melakukan periode perubahan. Selanjutnya, next. Selanjutnya kita memasuki siklus transaksi segmentasi yang kedua yaitu 4 dan 5. Pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini terdapat dua dokumen yang terdokumentasi yaitu satu dokumen yang terdokumentasi yaitu berita acara serah terima yang mana diserahkan oleh wali kota secara simbolis terhadap perwakilan camat, perwakilan lurah dan perwakilan perbankan untuk melakukan penyerahan secara SPT dengan proses distribusi yang dimulai pada bulan Februari hingga Maret. Selanjutnya, establish kriteria yang menyatakan dalam hal ini tidak establish kriteria dan asesmen manajemen secara akuntansi tidak ada dalam proses siklus transaksi ini. Namun secara operasional yaitu mengatakan bahwa establish kriteria aturan berikut yaitu menyatakan bahwa penerbitan SPPT dilakukan oleh wali kota dan bupati. Oleh karena itu kami menyimpulkan telah sesuai secara operasional dan tidak terdapat saran atau rekomendasi khusus atas hal ini. Mungkin siklus-siklus berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Memasuki siklus 6-7, yaitu yang pertama pada bulan Maret hingga Juni, yaitu periode perbaikan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengajukan banding, yang dilanjutkan hingga pada 30 September, yang merupakan batas akhir pembayaran PPP. Pembayaran setelah tanggal 30 September akan dikenakan denda atau bunga sebesar 1% per bulan. Setelah dilakukan distribusi SPPT, terdapat kesempatan bagi WP untuk melakukan permintaan perbaikan data NOP dalam rentang waktu Maret hingga Juni. Kemudian secara akuntansi, pada tanggal 30 September dilakukan pengakuan piutang oleh BPKAD dan atas BPP P2 yang belum dibayarkan. Pada establish kriteria, undang-undang yang dijelaskan oleh pemapar sebelumnya dalam aturannya bahwa BPP P2 dibayarkan paling lambat 6 bulan sejak dimulainya distribusi SPPT. Nah, dalam siklus akuntansi di peraturan perwali dijelaskan bahwa piutang pendapatan diakui telah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan dalam hal ini salah satunya ialah SPPT PBB P2. Sehingga secara operasional sudah memenuhi dari aturan yang berlaku. Namun dalam akuntansi masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan. Kami memberikan rekomendasi kepada BPKAD yaitu dengan menyesuaikan pengakuan piutang timbul ketika hak menagih ditandai dengan penerbitan SPPT dan pengakuan piutang denda pada September atau saat jatuh tempo pembayaran. Saya mendapatkan respon dari BPKAD yaitu rekomendasinya sudah bagus dan sesuai dengan permasalahan di lapangan. Hal ini juga telah ditindaklanjuti oleh BPKAD atas permintaan dari BPK juga di akhir tahun 2023. Selanjutnya, di siklus transaksi 8, 9, dan 10 itu dimulai dengan setelah tanggal 30 September akan BPKAD akan melakukan penagihan bagi WP yang masih belum membayar secara door to door. Kemudian dilanjutkan apabila telah membayar, WP itu bisa melalui beberapa bank mitra dan selanjutnya akan dibuatkan bukti tanda surat tanda setoran atau STS dan kemudian dicatat di buku jurnal. Nah, dengan establish kriteria berdasarkan Permendagri bahwa pemindah bukuan dilakukan paling lambatnya selama 1 hari. Kemudian untuk secara akuntansi, perwali menjelaskan bagaimana cara mencatat berdasarkan jurnal yang sesuai dengan peraturan. Lalu kami secara operasional masih tidak memenuhi kriteria dan secara akuntansi pun masih tidak memenuhi kriteria karena pengakuan piutang itu baru dilakukan setelah tanggal 30 September bukan sejak awal. Jadi kami memberikan rekomendasi bahwa BPKAD untuk meminta bank mitra untuk membuat virtual account untuk pembayaran PBB 2 sehingga transaksi lebih mudah teridentifikasi oleh WP karena ini permasalahan yang sebenarnya terdapat rekening tabungan yang itu menjadi kendala untuk identifikasi. Dan untuk kas yang masih tertahan di rekening tabungan itu bisa didebit sebagai kas yang dibatasi penggunaannya dan kreditnya adalah liabilitas lancar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.
Ya.